Halo, apa kabar? Kita semua pasti pernah berdoa ya kan? Mencurahkan semua isi hati, semua harapan kita. Tapi pernah kepikiran nggak di tengah-tengah obrolan kita yang paling jujur itu, ternyata ada hal-hal yang sebaiknya nggak kita minta? Nah, ini dia yang mau kita kupas tuntas hari ini. Kenapa sih dalam berdoa pun ada etika dan bahkan larangan? Kedengarannya agak aneh ya, doa itu kan harusnya jadi ruang paling bebas, paling personal antara kita dengan Sang Pencipta. Terus kok bisa ada aturan mainnya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng, apa benar ada cara berdoa yang keliru? Oke, ini di agenda kita. Kita mulai dari hakikat doa itu sendiri. Terus kita akan bedah 5 larangan utama pas kita lagi berdoa. Setelah itu, kita coba cari tahu hikmah di baliknya apa. Dan kita tutup dengan satu pelajaran paling penting, yaitu soal kepasrahan. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Penting banget buat kita ingat, doa itu bukan sekedar daftar permintaan yang kita sodorin ke Tuhan. Bukan. Doa itu sebuah dialog, komunikasi yang mendalam, dan ada adabnya. Nah, dengan memahami etika inilah, kita bakal ngerti kenapa larangan-larangan itu ada. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari obrolan kita. Berdasarkan kitab Syarah Hisnul Muslim, ada 5 hal spesifik yang dilarang buat kita minta waktu berdoa. Yuk, kita lihat satu persatu. Larangan yang pertama. Yang pertama, jangan pernah minta hukuman kita disegerakan di dunia. Mungkin kedengarannya ekstrem ya. Siapa juga yang mau minta hal kayak gitu? Tapi, ada sebuah kisah yang bisa menjelaskan kenapa ini dilarang. Jadi, ada riwayat dari Anas bin Malik. Ceritanya, Rasulullah SAW lagi jenguk seorang sahabat yang sakitnya parah banget. Ternyata, usut punya usut, penyebabnya itu doanya dia sendiri. Dia minta supaya siksa akhiratnya dicepetin aja di dunia. Rasulullah pun menasehatinya dengan lembut, bilang kalau dia tidak akan sanggup nanggung itu, lalu diajarin doa yang jauh lebih baik, minta kebaikan di dunia dan di akhirat. Lanjut, larangan yang kedua. Yang kedua adalah berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam berdoa. Maksudnya gimana tuh berlebih-lebihan? Coba kita lihat contohnya. Jadi ada cerita dari Abdullah bin Mukhaffal, beliau dengar anaknya berdoa minta istana putih di sisi kanan surga. Sang ayah dengan bijak ngasih tahu anaknya supaya cukup minta surga aja dan perlindungan dari neraka. Kenapa? Karena Rasulullah udah pernah ngingatin, nanti akan ada orang-orang yang doanya itu terlalu berlebihan. Oke, kita geser ke larangan nomor 3. Nah, yang ini ada 2 bagian yang sama-sama penting. Ketiga, kita dilarang berdoa untuk melakukan dosa atau untuk memutuskan silaturahim. Dan yang menarik, hadis yang sama juga menyambungkan ini dengan larangan buat nggak sabaran nunggu doa kita dijawab. Nah, sikap terburu-buru ini yang bahaya. Ini adalah momen di mana kita mulai bilang, aku udah doa terus-terusan, tapi kok nggak ada hasilnya ya? Rasa capek dan putus asa inilah yang bisa bikin kita berhenti berdoa. Nah, itu jebakan yang harus banget kita hindari. Oke, sekarang larangan yang keempat. Ini adalah larangan untuk mendoakan hal-hal yang buruk, yang celaka, entah itu buat diri kita sendiri, anak-anak kita, orang yang kerja buat kita, atau bahkan harta kita. Alasan dibaliknya make sense banget. Kan ada waktu-waktu mustajab di mana doa lebih gampang dikabulkan. Coba bayangin loh, kalau pas di waktu itu, kita lagi emosi atau frustrasi, terus nggak sengaja keluar ucapan jelek buat diri sendiri atau orang lain, doa itu bisa beneran kejadian. Jadi larangan ini sebetulnya adalah cara melindungi kita dari lisan kita sendiri. Dan akhirnya kita sampai di larangan yang kelima. Kadang pas hidup rasanya berat banget. Mungkin pikiran buat udahan aja sempat terlintas. Tapi larangan kelima ini dengan tegas melarang kita buat berharap kematian sebagai jalan keluar dari penderitaan. Sebagai gantinya, Rasulullah mengajarkan doa yang penuh kepasrahan. Doa ini mindahin fokus kita dari keinginan yang didasari putus asa, jadi penyerahan total ke kebijaksanaan Tuhan. Kita minta Dia yang milihin apa yang terbaik, entah itu lanjut hidup atau menyudahinya. Nah, kita udah lihat nih apa aja yang dilarang. Sekarang yuk kita gali lebih dalam. Pertanyaannya, kenapa? Apa sih hikmah atau kebijaksanaan yang bisa kita ambil dari semua aturan ini? Jadi, benang merahnya apa? Larangan-larangan ini tuh bukan aturan kaku, tapi lebih kayak pagar pengaman buat kita. Tujuannya buat ngejaga kita dari rasa putus asa, ngajarin kita rendah hati, nguatin keyakinan kita sama takdir, dan yang paling penting, ngelindungin kita dari bahaya ucapan kita sendiri. Semua hikmah ini akhirnya mengerucut ke satu konsep inti yang kuat banget, kepasrahan.
Inilah esensi sejati dari etika berdoa. Dan ini penting banget buat kita pahami ya, pasrah itu bukan berarti nyerah gitu aja, bukan pasif. Justru ini adalah sebuah tindakan percaya yang sangat aktif. Larangan-larangan yang kita bahas tadi, itu sebetulnya panduan buat kita melepaskan ego dan ketakutan kita, lalu menggantinya dengan keyakinan penuh kalau skenario darinya itu pasti yang terbaik. Sebagai penutup, coba yuk kita tanya ke diri kita masing-masing. Waktu kita berdoa, kata-kata yang keluar itu lahir dari harapan dan keyakinan? Atau jangan-jangan doa kita itu cuma cerminan dari rasa takut dan usaha kita untuk mengontrol takdir? Sebuah refleksi buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak.